Nah, wala siyama syafi'uhu, lebih-lebih ya perantara ilmu atau apa ya namanya, penolong gitu, atau orang yang melakukan ya, orang yang berilmu lah gitu saja. Wa burokuhu wa zilluhu fi yaumil qiyamah, dan buruk tuh itu kan buruk artinya kilatan itu, kata-katanya barcode itu artinya petir. Coba nanti cari aja, cari itu burokuhu wa zilluhu, dan apa namanya, ngobrol bahasa Indonesia nih, memayungi apa sih ya, ngobrol bahasa Indonesia, ngobrol berlindung tuh, iya, berteduh itu, menjadikan teduh itu tempat berlindung itu, waziluhu fi yaumil qiyamah, dan menjadi tempat berteduh ya gitu. Nah, dan berteduhnya ilmu fi yaumil qiyamah, maksudnya entah tuh ilmu itu sebagai kayak seperti tempat berteduh itu di hari kiamat itu. Nah, fa innal ilma kana syafi'an li malikil maut, karena sungguhnya ilmu itu ya sebagai ya teman atau apa ya, penolong lah di malikil maut, bagi malaikat maut. Maksudnya ketika kita dicabut tuh di malaikat maut tuh, kalau kita nggak punya ilmu tuh ya bingung. Maksudnya ketika kita dicabut, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya bekal, nggak punya nggak punya apa-apa, tewas, nggak ada ini ya emalasi lah. Wa jawaban limungkar wa nakir, dan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Ya, marobuka, mana biuka. Nah itu tuh jawaban-jawabannya tuh yang menggunakan ilmu. Tapi sudah dibocorkan ya, kalau di kelamnya gitu, marobuka gitu, mana biuka. Ya tapi ya maksudnya kalau semuanya kita ngapalin doang, nggak sholat, nggak beramal baik ya, jadi misalnya yang ngapal kayak gitu, maksudnya sebab ngapal laptop gitu. Barangkali pertanyaannya beda gimana terjadi akhirat, barangkali bukan menurut saya mau ngapalin ini aja biar di kuburnya bisa jawab gitu, nggak usah sholat lagi, nggak usah amal lagi, yang penting saya hafal ini gitu. Barangkali itu ada orang berpikir seperti itu ya, tapi tetap maksudnya kayak sih pertanyaannya berubah, kayak kalau orang pikirannya kayak gitu tuh, pikirannya pertanyaannya berubah. Terus kamu nisan fil qabri, dan sebagai penghibur di alam kubur gitu, kalau ada ilmu. Karena apa? Karena ya insya Allah nih, maksudnya kalau kita punya ilmu itu kita ini tahu nih, ini tuh baik, ini nggak baik gitu. Oh ini tuh kalau apa namanya kayak gini dapat pahala, kayak gini enggak. Nah terus kita paham lah intinya tuh. Jadi kita beramal itu ada dasarnya gitu. Kita beramal itu ada dasarnya dan ya dapat pahala gitu, dan benar gitu. Kalau kita nggak ada ilmu kan kita beramal tuh ngasal itu, sholat tinggal sholat baik, kita nggak paham gitu. Sholat itu sendiri sholat ya sendiri sholat. Ya kalau kita nggak paham sholat, akhirnya nggak punya ilmunya, akhirnya sholatnya nggak terima. Ya maksudnya memang sholat itu yang terima Allah gitu. Cuman kan ada aturannya gitu, dalam syariat-syariatnya. Gitu. Kalau masalah ya apa namanya, memang kalau masalah diterima apa enggak itu masalah Allah. Tapi ya apa namanya, tetap kita tuh ada standarisasinya gitu. Kita kan melihat, kita kan manusia tuh, jadi kita menilai apa yang kita lihat aja gitu, tahu kan? Nah, tapi bukan berarti kita menilai semua orang itu yang jelek. Nah,
pandangan kita gitu. Nah, itu mamanya itu salah sih, kok misalnya itu ada najisnya sih bajunya, kok masih sholat aja gitu. Ya tinggal, nah kan kita melihatnya berarti nggak sah gitu. Nah itu aja, karena syariatnya mengatakan seperti itu. Nggak usah kan sah apa enggak, nggak usah Allah gitu apa enggak gitu. Ya bukan itu, ya itu urusan Allahnya. Ya itu yang bebo itu nggak tahu tuh. Yang saya tahu aja, yang saya tahu itu nggak sah gitu. Baik kan? Ya kan? Nggak usah ini. Kadang kan orang kan angel-angel tuh itu, angel-angel tuh. Terus pasti kolam fil mizani dan menjadi pemberat di dalam mizan timbangan. Kalau kita punya ilmu tuh, kita punya ilmu ngajarin ikro alibataan, namanya tuh alibata itu. Nah, walaupun kitanya nggak jadi ulama besar tuh, mamanya kita hanya jadi nggak jadi ulama besar, kitanya mamanya biasa aja, ya tani atau biasa lah pedagang aja, tapi kita ngajarin anak-anak tuh alibataan itu, ikro gitu. Terus dari salah satu yang kita ajarkan itu menjadi ulama besar semuanya. Nah, ya walaupun itu kalau kita meninggal tetap pahala tetap ngalir tuh, menjadi pemberat akhirnya tuh jariah terus sebenarnya ilmu itu bukan masalah seberapa terkenal kita atau seberapa banyak murid kita, tapi seberapa manfaat apa yang kita ajarkan untuk orang lain gitu. Nah, walaupun umpamanya saya ngajarin satu orang doang. Nah ternyata satu orang ini bener akhirnya dia jadi guru, punya murid banyak gitu, paham nggak? Kan dari saya dulu, dari saya dulu terus ke dia, terus dia punya murid banyak, kan sama aja kan? Kalau kita lebih itu kan, kalau lebih itu kan sama aja sebenarnya, sama aja. Mau muridnya banyak, mau muridnya satu, tetap sama aja gitu. Asal mulanya dia itu ya dari saya dulu. Nah seperti itu. Jadi konsep berpikirnya kalau kita hitung-hitungan akhirat itu ya seperti itu maksudnya. Sama aja sebenarnya. Kalau jadi ulama besar ya dia jadi ulama besar, saya ada kalau ngomong itu ada sahamnya itu. Saham saya itu ada di situ berapa persen gitu. Jadi kalau saya mati tetap dapat imbalan komisi gitu, untung gitu. Kalau kita hitung-hitungan dulu, karena gitu tuh. Nah, terus waqaidan ala syurat, dan sebagai penguat atau ya penguat lah ketika kita menapaki atau berjalan di atas jembatan syurat. Nah, wa miftahan lil jannati, dan sebagai kunci surga. Ya kunci surga itu, jadi masuk surga itu sebenarnya mudah banget kalau lihat ya. Katanya masuk surga itu mudah, yang susah itu sebenarnya masuk neraka, karena masuk surga itu kita sudah diberi kunci sama Allah bro, sama kanjeng Nabi itu kita sudah diberi kunci surga, tapi kok masuk neraka kan ini banget apa namanya, ini bodoh banget. Maksudnya orang ini gitu, kita sudah diberi kunci surga tapi masuk neraka gitu kan, ya sedangkan kita nggak pernah diberi kunci neraka tapi kok bisa masuk gitu kan. Ini kan orang-orang yang ini maksudnya yang nggak tahu orang-orang angel gitu, orang dikasihnya kunci surga aja masuknya ke neraka gitu kan. Kurang ini ya miftahul jannah la ilaha illallah gitu namanya. Nah itu gampang sekali, kita sudah dikasih bekal, sudah dikasih kuncinya gitu, tapi kok masuknya ke neraka ya kok angel pun menurut. Nah terus waqala lan ngendika sapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, innal ilma satuhuna ilmu iku anisun fil wahdati ing dalem sendirian itu aja, sendirian ing dalem dewekan. Wasahibun, dan pada bahasa sama sahibun
kemana gitu fil khalwati ing dalam kesendirian. Jadi khalwat itu sepi, kalau wahdah itu dewekkan sendiri. Beda antara sendiri dengan sepian, itu beda. Sepian dan sendiri satu orang itu beda ya. Wadari dan petunjuk indal hirati ing dalam nalikane bingung. Wal waziru lan sebagai wazir. Wazir itu apa? Pemimpin. Ingdal akhila ing dalam nalikane apa? Kosong akhila i apa namanya? Ya kayaknya sih wazir, pemimpin ingdal akhilai, ketika kita itu bingung gitu, kosong, tidak ada pemimpin, tidak ada wazir itu bukan pemimpin tapi apa namanya, menteri gitu. Nah aslinya si menteri ingdal akhilai, ketika ya bingung gitu, bisa dimaknai bingung sebenarnya sih, bingung gitu. Kalau akhilai itu artinya kosong tapi kayaknya bingung makanya. Soalnya kan menteri itu kan orang yang memberikan kita nasihat atau apa gitu. Ingdal akhilai ketika bingung, ketika apa ya, kalau kita ada ilmu kan kita patokannya ilmu gitu. Oh jadi nggak bingung. Watafakuru dan berpikir, watafakuru tawi berpikir sini ing dalam keilmuan ilmu. Iku ya dulu sama iku ya dulu bernyamani adil lah, itu aja. Adil apa tafakur bisyami kelawan puasa. Maksudnya gini, wa muda rosatuhu lan utawi piro-piro apa sih, mempelajari ilmu iku ya'dilu artinya sama, nyamani gitu aja. Bil qiyami kelawan yang sholat, maksudnya mendirikan sholat. Adil betul lah, penyesuaian untuk kaji itu dijadikan ya gitulah, menyerupai gitu aja, menyerupai apa sih. Jadi at-tafakur fihi ya'dilu, menyerupai bisiam dengan siang gitu. Wa mudarasatuhu dan ya sekolah gitu. Sekolah-sekolah ilmu atau tempat-tempat yang mempelajari ilmu itu ya'dilu bil qiyami, ya sama itu, jadi seperti qiyam atau ya tempat ini, tempat sholat qiyam, kalau salah itu qiyam. Wa bihi lan sebab ilmu yu'badu dan sembah opo arabu pangeran. Wa bihi lan sebab ilmu yuwahidu dan tauhidaken opo arabu sopo arabu ya pangeran. Wabihilan sebab ilmu yuta'u dan taati opo arabu pangeran.
Wa walan utawi ilmu iku imamul amali, imame amal, ya pemimpin ilmu amal. Wal amalulan amal, wal amalulan utawi amal iku tabiun, ngikut lagu marang ilmu. Wa fihi lan iku ing dalam ilmu izzu dunya utawi kemuliaan dunia, was-sa'adatul akhirati dan kebahagiaan akhirat. Nah, ini keren. Innal ilma anisun fil wahdati. Sungguhnya ilmu itu adalah teman ketika di dalam kesendirian, wasaibu fil khalwah, dan teman ketika sendirian, ketika khalwah. Wa dalilun indal hirati, dan dalil ketika sedang bingung. Nah, ya intinya ilmu itu sangat penting sekali lah ini tuh. Ilmu tuh kita pengen sukses di dunia harus dengan ilmu, kita pengen sukses di akhirat juga harus dengan ilmu, sama semuanya harus pakai ilmu gitu. Nggak bisa kita tuh model nekat gitu tuh, modal nekat gitu tuh, ya kan, nggak bisa gitu. Ntar kalau kayak gitu tuh akhirnya kerja dua kali kalau modal. Kayak kita umpamanya nih, ya kayak saya sering tuh ngelakuin apa-apa yang penting nekat dulu, ilmunya belakangan. Akhirnya kok ngulang lagi, salah lagi, ngulang lagi, gitu. Kerja dua kali gitu. Lah kalau di akhirat gitu, mati, emang bisa diulang, mati. Namun mati, bingung, bisa panik. Nah itu maksudnya tuh. Jadi lah pokoknya intinya ilmu itu sangat penting sekali. Maksudnya ini tuh kita ngaji ini belajar supaya kita tuh hirung kita kepada ilmu itu tambah naik gitu tuh, tambah naik lagi. Nah, semakin kita cinta dengan ilmu, nah kenapa orang bisa sangat senang belajar? Karena dia itu cinta dengan ilmu. Kenapa cinta? Karena tahu gitu bahwa ilmu itu penting, ini keutamaannya seperti ini, terus fadilahnya seperti ini gitu. Kalau kita nggak pernah tahu fadilah ilmu, keutamaan ilmu atau semuanya lah yang tentang ilmu, maka kita tidak akan bisa tidak akan bisa mencintai ilmu gitu. Kayak gini, kita tahu orang nih, kita kenal sama orang nih, cuma dikasih tahu aja namanya ini perempuan. Nah terus kita nggak dikasih tahu sifat-sifatnya, atau kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah kasih tahu sifat-sifatnya. Nah, apakah dia cantik atau ya tinggi atau apa gitu. Nah kalau kita mamanya tahu gitu tuh, dikasih tahu ini orangnya baik, ini seperti ini, cantik, ganteng gitu, akhirnya kan kita timbul rasa cinta tuh, wah iya nih. Nah itu orangnya pinter, ganteng, namanya tuh cantik, apalah gitu. Akhirnya kita kayaknya dia apa ya sih. Nah akhirnya coba ada rasa semangat untuk mendapatkan si dia gitu. Tapi kalau soalnya namanya ini, oh udah iya, oh ya bus, ya nggak ada apa-apa, nggak ada bekas gitu. Nah ntar pembuktiannya mana? Pembuktiannya ketika kita sudah mencari terus gitu. Kan keutamaan ilmu itu kemuliaan akhirat semuanya gitu. Ketika kita sudah dapat, nah dengan sendirinya kita akan merasakan kemuliaan ilmu gitu.
di dunia maupun di akhirat. Ya lebih-lebih di akhirat. Akhirat itu penting sekali. Akhirat. Kalau di dunia sih mungkin nggak terlalu ya. Yang penting itu di akhirat itu. Manfaatnya itu di akhirat itu penting sekali. Gitu. Kalaupun kita umpamanya tidak menjadi guru atau tidak mengajarkan ilmu, ya kita ajarkan kepada anak kita gitu, ya kan? Anak kita, istri kita. Nah, anak kita barangkali jadi ulama kan lumayan gitu, ya kan? Satu yang penting. Nah itu. Jadi tetap kita akan menjadi guru bagi keluarga kita. Kita akan menjadi guru bagi keluarga kita. Walaupun kita nggak punya santri, nggak punya murid. Kalau kita nikah ada anak, nah anak kita ini kita ajarkan dasar-dasar agama sebelum dipondokan ke pondokan yang lebih besar. Nah, itu kita tuh pasti punya, kalau diberi umur panjang nikah gitu. Nah, pasti punya murid gitu, yaitu anak-anak kita dan istri kita. Kita menjadi guru dan pemimpin di dalam keluarga kita itu sendiri yang kita bina itu. Jangan sampai kita itu berkeluarga tapi tidak paham, tidak paham mendidik anak, tidak paham mengajari anak ilmu agama, yang dasar-dasar aja nggak paham gitu. Kasihan anak tuh. Nah itu. Nah ya maksudnya tetap bermanfaat ya. Bermanfaat. Makanya ini penting, ilmu itu sangat ini keren sekali. Ya, mau alam besar.